Alhamdulillahilladzi waffaqana lil imani wa hadana ila subulis salam. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu kita. Terakhir kita sampai hadis yang keempat, ya. Sebelum melangkah ke hadis kelima dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah agar difahami dengan benar, saya memfokuskan pada bagian akhir dari hadis yang kemarin, ya. Inna ahadakum fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tiada sesembahan selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sungguh dia beramal dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sehingga antara dirinya dan surga itu tinggal jarak satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi sudah tertulis dalam kitab di Lauh Mahfuz semenjak awalnya, semenjak penciptaannya, bahwa dia ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka dia beramal dengan amalnya ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum, sedangkan yang lain, la ya'malu bi'amali ahlin nar, pada permulaan hidupnya amalnya seperti amal ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga antara dirinya dengan neraka itu tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sudah didahului dalam kitab catatan bahwa dia ahli surga. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, maka dia beramal dengan amal ahlil jannah di surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk surga. Hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Ini satu menunjukkan kemahakuasaan Allah, maha adil Allah. Satu. Yang kedua, Pak, berarti dalam hidup ini tidak ada yang boleh merasa paling soleh. Jadi orang yang sedang taat juga jangan lengah. Orang yang sedang dalam kondisi tidak taat juga tidak hilang harapan. Maka Nabi dalam hadis lain memahami hadis ini bisa disitir, tidak ada seorang pun yang masuk surga itu karena semata-mata amalnya. Kaget sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk awak juga Nabi? Iya, termasuk aku. Illa ayyaghataghammadani Allahu birahmati, kecuali karena Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Jadi dapat surga itu karena rahmat Allah, bukan semata-mata amal soleh kita. Jadi Pak, hidup ini tidak pernah putus dari harapan kepada Allah. Jadi kalau kita sedang berbuat taat, yo hati-hati. Kalau sedang berbuat salah dan dosa, ya itu
Kan contoh Pak, ini beberapa hari ini Ustaz Imam punya junior, untuk sehat itu bayar 1.500.000 ke gym itu sebulan. Nge-gym ya. Sebulan atau setahun, pokoknya bawa 1.500.000. Tuh dia sakit Pak. Lalu ada mempertanyakan, apa lagi Ustaz? Rasanya aku inilah berusaha untuk jadi hamba Allah yang sehat, lah keluar duit pula, tapi sakit. Ya memang sakit itu kehendak Allah untuk hidup kita. Kalau kita hanya karena kita sudah nge-gym, pikiran kita tidak mungkin sakit, berarti kehendak itu hidup ini kehendak kita wae. Makanya di Quran itu apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Makanya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ulama besar, mengatakan apa yang terjadi dalam hidup itu sesuai kehendak Allah, bukan sesuai kehendak kita. Nah, gitu Pak ya. Ku bilang dengan junior ini Pak, kalau kamu merenungi, melihat dari kamulah berusaha sehat masih sakit, lama-lama kamu nyalah ke Tuhan. Yo. Tapi kalau positif yang kamu pikir tidak, apa dia yang positif itu Ustaz? Nah ini. Kan kalau dalam hadis itu Pak, kalau kamu sakit, lalu kamu sabari sakit itu, apa fadilahnya? Ngapus dosa. Saya bilang dengan dia, mungkin dosa kita ini banyak. Amun kita nak diampuni dosa itu karena kita minta ampun, banyak istighfar, soalnya kamu ini tidak banyak juga istighfar. Coba bapak-bapak, istighfar sehari berapa kali? 3 setiap surat kan? Kali 5? 15. Nabi berapa kali? 100. Jadi masih punya utang berapa kita nih? 85. Nabi yang lah diampuni lagi istighfarnya 100. Kita nih diampuni belum tentu istighfar, cuma 15 kali. Itu pun amun zikir. Amun tidak, berarti. Nah, saya bilang tadi dengan junior nih, boleh jadi dosa kita nih banyak. Kalau diampuni dosanya itu nunggu kita nih beristighfar, saya jarang kita beristighfar. Nah, dibuatlah oleh Allah, ditakdirkan ini sakit. Kita sabar di sakit itu, hapus dosa. Sayanglah itu Tuhan dengan kita. Maka ada hadis Pak, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau mencintai hambanya, diujinya hambanya itu. Makanya Bapak sekalian, ujian para nabi dengan rasul mana berat dengan ujian kita? Jadi nabi, hamba Allah yang dicintai Allah itu ujiannya paling berat dibanding kita, Pak. Paling berat. Jadi kalau kita lah taat, kita lah berusaha baik, masih ada ujian, ya sudah Pak. Kita harus menganggap sisi positif dari semua peristiwa itu. Ustaz Imam pernah Pak, saya jagoi anak yang DPD di rumah sakit Khotijah. Anak sembuh balik, ganti bapaknya belum masuk. Perasaan aku lah kelas VIP pula ruangan ini. Kapan lah nyamuk ini mampir ke tubuh aku nih? Tidak tahu Pak, tidak tahu gitu. Saya pikir-pikir mungkin dosa banyak, cuma istighfar kurang banyak. Jadi untuk mempercepat penghapusan dosa tadi ditakdirkan Allah sakit. Makanya ada beberapa ulama itu Pak yang kalau sakit selama dia bisa disabari, tidak minum obat, ada. Artinya sakit yang umum yang kira-kira biarlah sembuh
tidak harus dengan sesuatu yang menyulitkan dia, tidak ada begitu. Jadi Pak ya, jadi jangan memahami hadis ini jadi dari tidak tahu menjadi memastikan. Kalau cak itu berarti Allah zalim Ustaz. Tidak, Allah Maha tahu. Tidak. Jadi Allah Maha berkehendak. Innallaha fa'alul lima yurid. Allah itu memperbuat apa baik yang dikehendaki. Kalau kita kan tidak terbatas galau Pak. Sekelas presiden lagi terbatas, apalagi kita. Ya kan? Manusia itu terbatas, yang tidak terbatas hanya Allah. Maka ingat-ingat pesan Nabi, ida kati wong masuk surga itu semata-mata karena amalnya, tapi karena rahmat. Maka kita diajari oleh Nabi apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Tapi doa itu tidak usah nunggu imam yang berdoa. Ini saya agak sedikit nyinggung Pak Fikih. Kadang kita itu agak kurang pas bersikap. Di masjid kami tidak pernah imam ngajak doa Ustaz. Jadi mana pernah doa. Lo memang berdoa itu bukan kewajiban imam mimpin kamu doa. Coba Pak, kalau sholat ini kewajiban imam sampai kapan? Karena kapanlah salam itu sudah selesai kewajiban dia sebagai imam. Nah zikir ini kalau kamu yang tidak kate hajat zikirnya baca lamo. Kalau yang ada hajat boleh tak kamu salam langsung balik? Boleh. Kalau ada hajat dunia Ustaz boleh. Jadi supaya ini dipahami, maksudnya jangan kaget kita menyalahkan kalau ada misalnya imam dia mimpin doa. Suatu hari Nabi sholat ngimam sholat asar. Ini di kitab Sahih Bukhari Pak. Jadi kalau Ustaz Imam izinkan, kalau cerita saya sering menceritakan kitab Sahih Bukhari karena Ustaz mengkajikan kitab ini di depan masjid, di depan rumah saya, masjid di depan rumah. Suatu hari Nabi ngimam sholat asar. Baru salam Rasul langsung tegak dan meninggalkan jamaah. Yo kaget jamaah ngajir bahasa kita. Tapi setelah sekian saat Nabi balik lagi ke masjid. Karena kan rumah Nabi, istrinya itulah yang kuburan sekarang itu Pak. Kuburan itu rumahnya Aisyah. Kaget berderet Pak itu istri-istri yang lain itu. Kecuali ada istri yang siapa yang rumahnya tidak nempel di situ. Setelah itu Rasul balik. Mesti kamu kaget, ngapo aku habis salam langsung ngacir masuk itu. Tadi di ujung aku ngimam kamu sholat asar itu terpikir di kepala aku bahwa ada 1/5 harta dari 1/5 rampasan perang namanya khumus yang belum kubagikan dengan fakir miskin, dan itu mengganggu kepala. Maka aku segera menuju ke rumah di mana harta itu ada, dan aku perintahkan istriku untuk membagi kepada fakir miskin. Nah, jadi berarti tidak zikir dulu langsung boleh. Cuma ada satu yang kejadian juga di kitab Sahih Bukhari, tapi ini tidak untuk dikiaskan dengan imam ya, berbeda dengan kita. Imam ini Nabi pernah Pak, lah nak ngimam lah di komat. BAB nak BAB, belakang lah Nabi. Nah kalau Nabi Pak tidak boleh diganti imamnya Pak. Kalau tidak dia merintah, maka ditunggu. Kalau kita yang sesama bukan Nabi ini boleh diganti ya, boleh diganti. Lama. Kalau Nabi tidak boleh Pak. Jadi dia, makanya Nabi itu baru menyuruh sahabat menggantikan Nabi ngimam itu Abu Bakar Siddiq. Tatkala Nabi sakit. Nabi sakit menjelang meninggalnya itu Nabi meminta Abu Bakar jadi imam. Nah, Abu Bakar tidak kasih di tempat yang ada Umar.
Maka sahabat yang disuruh ngomong ke Abu Bakar ngomong dengan Umar, kamu baik gitu. Abu Bakar lah dak kate sini ke tempat rumah yang lain. Ngimamlah Umar bin Khattab ini Pak. Nabi kelihatan dari mukanya Nabi tidak mau. Jadi Nabi yang inginkan Nabi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kalau disuruh ganti sudah gitu ya. Ini contoh di dalam. Jadi Bapak sekalian itu ya. Jadi itu kelengkapan dari hadis itu juga tidak boleh dijadikan dalil melakukan dosa dengan dasarlah ditakdirkan. Ngapa kau maling? Aku maling lah ditakdirkan Tuhan. Tidak boleh. Ini kejadiannya pada zaman sahabat Umar jadi khalifah. Orang maling Pak. Agak banyak maling nih. Menyebabkan tangannya harus potong. Bantahlah maling nih. Kaget dulu khalifah. Kamu nak potong tangan aku? Lah yo, lah sampai ni sok. Aku ni maling karena lah ditakdirkan Tuhan. Uji maling tadi. Dijawab oleh Umar bin Khattab, "Payu, aku nak motong tangan kau tu lah ditakdirkan Tuhan." Belum. Sama kita Artinya berarti pemahaman sahabat Pak tidak boleh berdalil dengan takdir melakukan perbuatan maksiat ya. Oke. Itu hadis keempat. Sekarang al-haditsul khamis, hadis yang kelima. An ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu ummul mukminin, digelari juga Ummu Abdillah walaupun tidak punya anak. Keterangan sejarahnya Ummu Aisyah ini adalah istri satu-satunya yang dinikahi Nabi gadis. Hanya Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Judul dari hadis ini Ibtalul Munkarati wal Bid'ah, membatalkan hal-hal kemungkaran dan bid'ah. Ini saya terangkan ya. Aisyah radhiyallahu anha itu Nabi meninggal umur 63, Aisyah umur 18 tahun. Jadi jaraknya jauh. Dulu sehingga ada fitnah, orang-orang munafik itu bercita-cita. Ini Muhammad nih canyola sakit, kaget kalau Muhammad meninggal kita nikahi pulau Aisyah. Orang munafik. Maka turun ayat dalam surah Al-Ahzab yang menyebutkan bahwa istri Nabi adalah ibu orang yang beriman, ummahatul mukminin, dan haram dinikahi setelah Nabi SAW, seperti haramnya ibu kandung dinikahi oleh anak kandung, tapi dalam keharaman menikahi. Ya, ummul mukminin Aisyah. Aisyah ini anak Abu Bakar, punya dulur namanya Asma binti Abi Bakar, punya dulur namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, cuma lain Umar. Jadi Abdurrahman dengan Asma satu mak satu bapak, tapi Aisyah itu satu bapak baik, umatnya lah lain. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha, dan ini istri yang paling dicintai setelah Khadijah. Tapi kalau istri yang paling dicintai Khadijah. Jadi cara bahasa kita sekarang Aisyah ini pernah cemburu berat, Pak. Nabi suatu hari setelah meninggalnya Khadijah itu, meskipun nikah dengan Aisyah itu galak teringat dengan Khadijah. Jadi saking teringatnya itu Nabi sering memerintahkan untuk masak makanan dan membagikan kepada kawan-kawannya Khadijah. Nah, Aisyah ini kan siko-sikonya yang dinikahi gadis, sedangkan Khadijah dinikahi sudah
janda dan sudah berumur. Keluarlah kata cemburu manusiawinya, Pak. Kira bahasa Palembang ya, Pak. Nabi tua lah mati masih diingat-ingat. Lah ada gantinya yang muda. Disitulah Nabi marah, dan itu hadis diriwayatkan oleh Aisyah sendiri. Nabi marah dan Nabi mengatakan, wallahi ma abdalani Allahu imra'atan khairan min Khadijah. Demi Allah, kata Rasul, Allah tidak akan menunjuk aku ganti istri yang lebih baik dari Khadijah. Satu, dialah wanita yang beriman kepadaku tatkala orang lain kafir. Dialah orang yang membantuku tatkala orang lain memusuhiku. Dialah orang yang mengorbankan segala hartanya untuk dakwahku, untuk dakwah Islam ini, tatkala orang lain memboikotku. Nah, yang terakhir, dialah Allah ngenjuk aku keturunan. Jadi anak-anak Rasul itu semuanya dari Khadijah. Hanya Ibrahim yang dari Maria Al-Qibtiyah, yang lain tidak punya anak. Jadi Aisyah tidak punya anak, Pak. Nah, tetapi dia hidupnya panjang, Pak. Jadi Rasul meninggal tahun 11 Hijriah, Aisyah umur 18 tahun, Aisyah meninggal tahun 59 Hijriah, Pak. Jadi hidup cukup lama, maka Aisyah adalah istri Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak. Khususnya hadis-hadis tentang rumah tangga. Itu jalur periwayatannya dari Aisyah radhiyallahu anha. Makanya ada misalnya hadis, Pak, ma khayyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa wa akhadha bi aisarihima. Tidak pernah Rasul disuruh milih dari dua hal itu kecuali Rasul milih yang paling mudah. Malam yakun isman, selama dia bukan dosa. Sekarang kan aku nanya, kamu ini yang kebanyakan dari daerah mana sini? Asal dosanya? Taruhlah aku nyebut jarak yang boleh jamak qasar, Misal hari puasa, hari Ramadan, kita nak ke Sekayu, bawa mobil. Pertanyaan aku, kamu milih puasa apa tidak? Boleh, jawabnya tidak kasih istilah salah benar ini, Pak. Kamu milih puasa apa tidak itu, Pak? Puasa. Ada yang milih tidak? Jadi dalam Islam itu, zaman Nabi, kalau bulan Ramadan Rasul berjalan dengan sahabat, minna man yasum wa mimma man yuftir. Kami kalau sedang berjalan dengan Nabi itu bulan Ramadan, kami ada yang puasa, ada yang tidak. Nyelo ada yang puasa ini? Tidak. Minna man yasum wa minna man la yasum. Kami ada yang berpuasa, ada yang tidak. Rasul juga ada masalah. Nah, Rasul tergantung kondisinya. Kalau kondisinya berat dia ikut puasa, kalau kondisinya ada lagi berat dia ikut yang tidak puasa. Nah, ada kejadian sahabat puasa, salah seorang sahabat. Cuma uangnya sebetulnya tidak kuat. Semangat baik nak puasa tadi. Pingsan. Dirubungi uang banyak. Kata Nabi apa dia ini? Rasul puasa pingsan budak ni. Keluarlah hadis laisa minal birri as-saumu fis safar. Itu kalau tidak ngerti asbabul wurud hadis ini pacak salah memahami. Kita memahami apa? Tidak puasa kau tu kalau perjalanan. Boleh. Tidak boleh puasa kalau kondisinya cawong ini gara-gara puasa pingsan. Kagaknya lah kan agama pula. Nah, gara-gara puasa lah aku pingsan. Padahal boleh puasa boleh tidak. Makanya Ustaz Imam Tupak kalau puasa misalnya balik ke Jawa bawa mobil, hari pertama aku puasa, Pak. Karena berangkat kan habis sahur, puasa hari pertama, Pak. Cuma hari kedua lah teler. Tidak puasa hari yang kedua.
maka pasti punya utang 1 hari kalau balik sebelum hari raya pulang ke Jawa itu mesti punya utang 1 hari. Itulah hari kedua. Lah lemas, istilahnya nyupir sejauh hampir lebih dari 24 jam itu kan mesti iya capek. Jadi agama itu cak itu Pak. Jadi tidak dibayangkan agama itu jadi cak seram nian itu. Tidak. Ada sisi-sisi yang mudah itu. Oke ya. Aisyah radhiyallahu. Jadi paling banyak nih Pak di hadis Sahih Bukhari Muslim. Ana Aisyah banyakkan ibu anda Aisyah itu meriwayatkan hadis lebih dari 2.500 hadis. Ini makanya takdirnya Allah, dia hidup lama setelah Rasul meninggal. Jadi sahabat itu kalau urusan rumah tangga nanya Pak dengan Aisyah ini. Contoh, wahai ibunda Aisyah, apalah yang digawekan Nabi di rumah? Misalnya Pak, kan ada adat kita ini lanang tidak boleh ke dapur. Ada sebagian adat kan. Dijawab oleh Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma yaf'aluhu ahluhu. Nabi itu gawekan apa yang digawekan keluarganya, bininya. Oh, berarti Nabi itu membantu bininya juga, istrinya juga. Nah, itu yang agak banyak, agak jarang dikaji yang hadis-hadisnya itu. Uji lanang tidak menguntungkan hadis ini Ustaz. Jangan Pak ya, jangan Pak. Motivasi kita adalah ketundukan kepada agama yang dibawa Rasulullah. Masalah adat itu harus menjadi diakhirkan kalau terhadap syariat. Oke ya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man ahdatha, barang siapa yang mengada-ngadakan fi amrina, dalam urusan kami, ma laisa minhu, hal-hal yang tidak termasuk darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak, tidak diterima. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan hadis ada riwayat lain dari Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintah atasnya dari kami, dari Allah dan Rasulnya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Hadis ini yang sering dibawakan oleh orang yang galak membid'ah-bid'ahkan umat Islam secara umum. Hadis ini harus dipahami dengan benar ya. Agama itu sudah sempurna. Jadi Islam itu sudah sempurna. Tapi cara memandang sempurnanya, apakah selalu dengan kata-kata langsung atau tidak? Maka ulama usul fikih mengatakan kaidah umumnya sudah lengkap, maka nanti di bagian-bagian tertentu dia menggunakan istilah qiyas. Qiyas itu apa? Analogi. Contoh Pak, minuman zaman Nabi yang tidak boleh diminum namanya apa? Khamar kan? Dibuat dari apa? Buah, anggur. Nah kalau sekarang dibuat dari selain anggur, kan gitu kan? Kalau dia harus disebut hanya buah yang ada pada zaman Nabi, katanya yang dari aren dia. Itu Pak. Kan kalau tua dari aren kan Pak? Iya. Sedangkan kawan ini dari anggur. Pertanyaannya, jadi boleh? Disitulah yang harus tahu Pak. Jadi orang yang galak membid'ahkan itu terlalu kecepetan. Cak kepakaman ujung memang. Maka dalam Islam hukum besarnya lado, homer. Oke, pertanyaannya ngapa homer itu diharamkan? Nah, mabuk Pak.
Dulu sebelum kesimpulan karena memabukkan, mungkin dia ini diharamkan karena baunya masam. Uji ulama lain banyak yang baunya masam tidak haram. Buah-buahan masam doi tidak haram dia. Nah berarti bukan baunya. Oh mungkin namanya, bukan juga. Akhirnya kesimpulan ujung ulama, oh mungkin karena anggurnya, bukan. Karena memabukkan. Nah, tatkala karena membabukkan itu difahami alasan kenapa khamr diharamkan, maka untuk kemudian produk apa baik yang dibuat dari apa baik, kalau memenuhi kriteria seperti khamr ini, maka dia mengambil hukumnya. Itu disebut qiyas. Oh, nira misalnya ya, apa dari aren atau dari kelapa. Oh iya, memabukkan juga. Nah, yang khilaf itu baju tapi, Pak. Tapi lemah ustadznya. Hal itu yang masih menjadi perdebatan ahli fikih sampai hari ini. Masalah air, tapi katanya kandungan alkoholnya lebih tinggi dibanding beberapa jenis minuman yang lain ya. Kalau di Jawa Timur banyu tapi dibuat kue. Tahu Bapak namanya apa? Brem. Kue Madiun, kue brem itu Pak. Itu dari banyu tapi. Nah, itu dia. Dari itulah khilafnya sampai hari ini antara pencipta brem dengan maksudnya, jadi hukum pokoknya ada, boleh. Maka kemudian kaget pertanyaan-pertanyaan ini Pak, seperti salaman. Ada dalilnya enggak bahwa salaman itu bagus? Ada kan? Jika dua muslim bertemu dan bersalaman, maka akan berguguran dosa. Umum kan? Nah, kemudian adalah salaman-salaman yang setelah sholat. Nah, yang tidak setuju bid'ah, dolalah. Nah, gitu. Kalau yang ringan akan mengatakan bid'ah dari satu sisi, tidak dari sisi lain. Disebut bid'ah idhofiyah. Tidak diomong kesesat Pak. Maksudnya apa Ustaz? Dasar hukumnya ada hadisnya. Cuma dia diletakkan setelah sholat, nah itu Nabi tidak ngawinya, itu baik. Tapi pada dasarnya salaman itu disunnahkan, ada hukumnya boleh. Dan juga tidak ada pembatasan, tapi tidak boleh namun setelah sholat kau salaman, kati. Pembatasannya tidak kati. Sholawat hari Jumat, ada dalilnya tak? Ada, disuruh memperbanyak sholat. Kalau baca 100 kali sehari. Kalau cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan cepat dapat 100 kamu tuh. Tapi kalau yang sempurna, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Baru sekali. Nah 100 lama Ustaz, ya kalau duduk lama. Kalau sambil nyupir, sambil ya baca. Sholawat kan itu disyariatkan Pak. Lalu ada kadang kita ada muazin baca sholawat antara khutbah 1 dengan khutbah 2. Yang tidak setuju lah ngomong-ngomongkan sesat itu Pak. Maka ulama dulu mengatakan itu disebut bid'ah idhofiyah, maksudnya dia dalilnya ada, cuma digawikan antara dua khutbah itu yang baru. Nah itu Pak, ya. Nah jadi bid'ah itu yang dak katiknian di dalam Quran dan Sunnah, dalilnya baik langsung maupun tidak langsung, itulah yang pasti disebut bid'ah. Contoh, kalau yang Bapak pernah baca, kita ini di akhirat berapa tempat kita ini nanti? 2 kan? Amun dak surga
neraka. Kebanyakan kita nih langsung ke surga atau mampir? Ya kalau harapan kalau harapan kita kan tidak mampir, Pak. Nah, cuma hadis Bukhari memang menyebutkan, kan disebut ya, umat Nabi Muhammad itu yang masuk surga tanpa hisab itu hanya 70.000. Jadi dulu Rasul menyatakan akan masuk surga dari umatku tanpa dihisab 70.000 orang. Dikit. Lalu ada sahabat yang bernama Ukasah bin Mihsan, doakan aku Nabi termasuk yang 70 itu. Nah kata Nabi, Ukasah awak termasuk yang 70 itu. Wah gembiralah. Tapi rupanya memang wongnya pejuang, Pak. Kaget dia meninggal, tubuhnya dicincang-cincang oleh orang murtad waktu dia memerangi orang-orang yang murtad pada zaman Khalifah Abu Bakar. Jadi memang pejuang. Datanglah sahabat lain, aku pula Nabi doakan termasuk yang 70 gue. Kata Nabi, awaklah kedahuluan Ukasah. Jadi dak kate, Pak, cara Nabi ngumbar doa itu kate. Apalagi gara-gara ngenjuk duit kamu dijamin masuk surga, kate. Sekarang kan ada kan? Kalau siapapun bersolawat, kamu tidak melalui kaki aku tidak diterima. Siapa ngomong? Ya kate. Ini Pak, kalau bahasa Nabi nak ngumbar doa, kira-kira mana cara Nabi? Ngumpul kalau kamu kau doakan kamu termasuk yang 70. Kan itu. Tidak. Ukasah dikatakan anta minhum, awak termasuk. Memang Rasul tahu apa gawe Ukasah. Tatkala sahabat lain yang lain datang pula, aku pula Nabi doakan. Abu Nabi dengan halus Nabi menolak, awaklah kedahuluan Ukasah. Sebetulnya awak tidak masuk. Ayo, coba kan tidak langsung diomongkan awak tidak masuk. Awaklah kedahuluan Ukasah. Bahasanya itu. Nah, maka hadis Bukhari itu menyebutkan, Pak, uang yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka itu disebut jahanamiyun. Orang kadang lemah sebutan jahanam itu sebutan hadis, Pak. Maksudnya kita yang orang yang beriman tapi juga berdosa besar itu akan menebus dosanya mampir dulu jahanamiyun. Nah, setelah itu masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan yang paling parah itu disebut hadis itu gini, Pak. Wong ini yang dosanya banyak tapi di hatinya ada masih la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu masih ada di dalam hatinya. Nah, tatkala di azab di neraka semuanya mutung masuk Lembang, cuma hatinya yang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu yang tidak mutung. Tapi kemudian tatkala sudah waktunya masuk surga, dimasukkanlah ke dalam sungai, bahasanya sungai di surga namanya Nahrul Hayat. Ini hadis Bukhari. Maka jadilah lagi jadi manusia sempurna dan masuk adil. Jadi nama kita ini kebanyakan apa? Jahanamiyun. Tidak usah rasa marah disebut jahanamiyun. Nabi yang nyebut. Ya, mudah-mudahan kalau bisa ada ciri khas di hadis Bukhari itu, orang yang masuk surga tanpa hisab itu ada ciri-cirinya. Boleh dibaca di hadis Bukhari. Bapak ketik sekarang di Android, di HP awak kan Android ya. Misalnya hadis tentang orang yang masuk surga tanpa ada di situ. Ada. Tinggal kita masuk opaidah. Nah, gitu ya. Nah, kalaupun masuk mampir dulu jadilah, yang penting kalau kendak itu tentu tidak usah mampir, Ustaz langsung baik. Ya, amun kendak kita ya. Banyak kawan yang mampir ini banyak ya. Jadi Pak, contoh, nah ada satu aliran sesat di dalam Islam ini ngomongin apa? Jadi ada tempat ketiga di akhirat ini. Surga bukan, neraka bukan.
Apa dia itu? Al-manzilatu bainal manzilataini, tempat antara surga dan neraka. Dia tengah-tengah. Dia memahaminya ini, Pak. Yang masuk surga itu mukmin tulen. Yang masuk neraka kafir tulen. Nah, yang agak setengah-setengah ini, mukmin juga, agak-agak kafir juga ini. Maksudnya agak kafir itu, Pak, bukan kamu dihukum kafir, bukan. Kita ini orang beriman tapi berdosa. Dia masuk neraka dah layak karena dia mukmin, tapi masuk surga tidak tulen. Acaknya ada tempat ketiga, namanya al-manzilah bainal manzilataini. Tidak katik di Quran dan Sunnah tempatnya namanya al-manzilah bainal manzilataini, tidak katik. Yang ada adalah wong yang mukmin berdosa masuk neraka dulu, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Itu yang ada dalilnya. Maka ulama mengatakan keyakinan itu disebut bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Tapi kalau perbedaan fikih tidak disebut bid'ah. Kalaupun ada, itu berdasarkan beda fikih, tidak pasti, tapi ada dalil, tapi berbeda cara memahami dalil. Nah, yang itu harus lapang dada. Ngapa, Ustaz? Zaman Nabi, orang menerima perintah Nabi itu pacak beda, Pak, cara memahaminya. Tapi tidak disalahkan oleh Nabi. Contoh, kalau bapak-bapak kita berjalan, Pak, oke? Kita masuk waktu sholat, kita cari banyu, dak kate, apa yang kita kawin? Oke, kita tayamum. Lalu kita sholat dengan tayamum kita. Selesai. Lalu kita berjalan. Lanjut jalan ini. Nah, sebelum waktu habis bertemu banyu. Pertanyaannya, sholat lagi apa jadilah yang tadi? Boleh, jawaban dua-duanya boleh. Sholat lagi, oke. Ada jawab jadilah yang tadi, Ustaz. Nah, ada dua kelompok sahabat yang sikapnya, kita sholat lagi. Ngapa? Sangkan kita tayamum itu karena tadi tidak katik banyu. Nah, sekarang kita bertemu banyu, waktu masih ada, kita sholat. Kita wudhu, kita sholat. Yang separuhnya lagi, jadilah, sholat tadi sah juga ini. Berarti dua kan? Dua kelompok apa? Berangkat balik ke Madinah, ketemu dengan Nabi, diceritakanlah dua kejadian ini. Ada yang ulang, ada yang tidak kehati. Pak, yang disalahkan dia ngomong ke Rasul benar galau. Tidak kehati. Nah, mau kau sekarang nak ngomong bid'ah, kamu ahli neraka, orang gampang ngomong masuk neraka. Nah, ada tak bapak pernah dengar tak? Barang siapa yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah masukkan ke dalam surganya. Ada hadisnya? Itu tentang sholat apa, Pak? Rawatib. Nah, Rasul ngomong kita masuk surga, kawan kita ngomong kita masuk neraka, mana cerita? Kita yang menjaga sholat rawatib, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib itu, kalau kita jaga terus, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kata Nabi SAW, datang wong beda fikingan, kita ngomong ente dola bid'ah dolalah masuk neraka. Aku kalau guyonan, Pak, iya neraka kau, kalau neraka Tuhan tak ada. Ya, maksudnya tuh guyonannya, cak jual neraka Pak ya, Pak. Ya, jadi Pak, yang disebut bid'ah tuh yang tidak katik dalilnya langsung maupun tidak langsung, itu betul-betul yang disebut bid'ah. Maka yang kita ulama nganjurkan kita Pak ini, Pak, yakinlah atau usahakan setiap amal yang kita lakukan itu ada dalilnya, sehingga kita terbebas dari melakukan bid'ah. Kalau ada perbedaan tentang suatu hal, lapang dada wae. Saya misalnya ceramah di Prabu Mulih suatu saat, Pak, ceramah Maulid, ceramah Isra. Ustadz Isra Mi'raj itu bid'ah, dak kate zaman Nabi.
Payuh, tidak apa-apa. Kalau aku nanya boleh tak? Iya boleh Ustaz. Kalau kita ganti nama mana? Maksudnya Ustaz, biasanya kalau di Isra Mi'raj itu apa gawe kita Pak? Nyiapkan kue, nyiapkan makanan. Setelah itu kita ceramah, mengkaji ayat tentang subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Aku nanya, kalau tidak usah diunjuk nama Isra Mi'raj mana? Apa namanya Ustaz? Taruhlah undangan makan nasi minyak malam hari ini misalnya. Tidak usah diunjuk nama Isra. Undangan apa tadi? Makan nasi galak dah kau. Oh laju dia ada Oh ya, kau bisa undangan makan nasi minyak. Cuma sebelum makan tolong kaji ke tafsir subhanalladzi asra itu. Amun yang cak itu boleh tak? Amun cak itu boleh Ustaz. Lah sama baik. Cuma sikok diunjuk nama Isra Mi'raj, yang sikok tidak namanya untuk undangan makan nasi minyak tadi. Nah, dari situ Pak, ulama dulu lah menunjuk tahu Pak, kalau sesuatu itu kamu berpendapat boleh, cuma nunjuk nama lain-lain, tidak usah keribut masalah nama. Yang penting hakikatnya sah dan kita berpendapat boleh. Itu berlaku namanya ruahan lah apa. Coba kalau kamu ngundang jamaah ruahan tuh tujuannya apa? Minta doa kan? Coba boleh dah Pak minta doa Pak? Kiai minta doa dengan jamaah boleh dah? Apa aja ngomong aku yang paham doa nih, ngapo pula aku minta doa dengan jamaah? Mana itu? Tidak Pak, Nabi lagi minta doa dengan jamaah. Nabi Pak, tatkala ngutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk jadi dai. Mu'adz kata Rasul, ya Rasul, mungkin kaget kalau kamu balik lagi ke Madinah, karena jaraknya kan hampir 2000 km Pak antara Madinah ke Yaman ya, cukup jauh. Mungkin awak kaget kalau suatu saat datang ke Madinah ladak bertemu lagi dengan aku. Maksudnya mungkin Rasul sudah meninggal. Kalau kaget kau lewat kuburanku, jangan lupa kau doakan aku. Berarti minta doa itu boleh? Boleh. Nabi minta doa dengan Mu'adz bin Jabal, dengan sahabat yang lain, minta doa. Jadi minta doa dengan wong hidup boleh. Nah yang tidak boleh minta doa dengan yang lah mati. Kaget kau takut pula mun yang mati mendoakan kau bersuara belum? Nah berarti ya. Jadi boleh Pak ya. Nah dari situ Pak, maka bad bid'ah ini ulama dulu hati-hati. Tidak mudah langsung mengatakan satu amalan sesama muslim itu bid'ah, tapi harus hati-hati, dan kalau ada dalilnya berarti itu khilaf atau perbedaan memahami. Contoh Pak, bapak-bapak di sini termasuk yang berpendapat ngirim Fatihah sampai dah? Sampai kan? Ustadz Imam termasuk yang berpendapat nyampe. Antara orang yang berpendapat sampai dengan orang yang berpendapat tidak sampai, doa dalilnya sama. Surah An-Najm, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Uji yang berpendapat tidak sampai, nah kan ada yang diusahakan. Yo, kata yang berpendapat sampai HP itu kalau kau tidak beli, tidak usaha beli, yo kamu tidak memiliki, betul. Amun dikirim uang, dinjo, bilang tak? Dapat juga, gitu ya. Nah, sebetulnya juga Pak, kita mendoakan orang itu gawe wong hidup tak doa itu? Apa gawe wong yang mati? Sampai dah. Quran dalilnya surah Al-Hasyr.
walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka penutupnya Pak, kata ulama, gawekan urusan agama yang la ada dalilnya, lah habis waktu wawa. Ndak usah nak bikin hal-hal baru, gawekan yang sudah ada perintahnya, waktu ndak cukup. Habis ini balik tidur. Sebelum tidur apa? Berdoa. Tidur kan? Kagak setelah tidur? Bangun malam hari pula. Salat tahajud, berdoa, berzikir, masuk pula subuh. Ada dalilnya kalau ini. Kamu salat subuh, setelah salat subuh zikir setelah sampai waktu syuruk, betul ya? Setelah syuruk di awal duha, sholat duha, kagak pertengahan hari, sebelum tengah hari sholat duha lagi. Jadi mengerjakan yang sudah ada dalilnya itu Pak, lah habis umur kita. Maka mari kita berusaha untuk memastikan bahwa amalia kita itu ada perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.